Assalamualaikum semua. Gue hadir lagi untuk ngebawain game nanti. Cuman sekarang gue ngebawain masalah ini dulu, Desmit. Jadi ya harusnya kalian semua tahu kalau gue suka banget yang namanya form factor kecil. Nah, jadi sekarang kita mau nge-review masalah Desmit yang ini kita ngebangun itu bener-bener dari barebone ya, Pit. Jadi untuk barebone itu kita udah dapet motherboard. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini ada motherboardnya, terus ada PSU-nya yang ukuran 500 watt itu dapat yang bronze. Cuman ini mungkin kita punyanya beda ya, karena harusnya kalian mendapatkan yang WiFi juga untuk motherboardnya. Kalau kalian mau bangun itu di harga 3,2. Jadi kalian tinggal perlu CPU sama RAM sama VGA-nya. Yang dimana tiga-tiganya berarti kan kalian bisa gunakan untuk kalau mau dikeluarkan atau misalnya kalian mau upgrade ke platform yang lebih besar atau platform yang jauh lebih kencang. Jadi itu yang bikin optional banget kalau Desmit itu cukup menarik karena misalnya kalau ini udah terlalu tua, ya udah pakai aja kayak misalnya pakai G series yang udah ada APU-nya karena ya balik lagi di motherboard itu ada output nanti akan di shot lebih dekat ada outputnya untuk DisplayPort maupun HDMI. Itu yang menurut gue benar-benar menarik banget. Plus untuk WiFi di sini juga ada colokannya sistemnya seperti ini, nanti juga bakalan ada di footage-nya sama internet. Yang gue sayangkan cuma internet itu masih 1 gigabit per second. Yang gue harapkan itu ada di 2,5. Jadi itu doang yang paling gue harap dari ASRock itu bisa berikan. Nah, jadi di sini kita build-nya memang jatuhnya kurang lebih agak mahal ya. Jadi totalnya itu sekitar 10-an kurang lebih. Jadi untuk kita di sini kita makanya 5.600 untuk CPU-nya. Menurut gue adalah suatu hal yang wajar daripada yang pakai X karena TDP-nya juga. Dan nanti sebenarnya gue akan kasih lihat juga kalau performance-nya dari mainin game ini gue juga cukup kaget ya. Dengan sekecil ini ternyata cukup nyaman untuk mainin beberapa game yang menurut gue sangat-sangat berat banget. Walaupun misalnya masih menggunakan FSR. Tapi udah bisa main untuk di 4K game terberat seperti Cyberpunk nanti yang akan gue tampilkan juga. Nah terus untuk GPU-nya mungkin kalian mikir kenapa main Cyberpunk di 4K dan masih bisa mendapat 40 FPS-an. Karena di sini menggunakan 6600 XT yang benar-benar kecil banget dan cuma satu pin power 8 pin power-nya. Jadi ini yang menurut gue cukup menarik. Nah kalau untuk ngebukanya ini juga cukup simpel. Harusnya kalian nggak bakalan ribet karena cuma buka satu doang. Habis itu tinggal tarik. Paling yang jadi option mungkin kalian harus menggunakan keluar atau misalnya menggunakan ini sebagai media server untuk dicolok ke NAS atau misalnya connect ke Plex-nya kalian untuk mendapatkan showing yang bagus untuk video atau film-film yang kalian mau tonton. Dan sebentar ini kenapa tiba-tiba jadi panas mata ya? Oke, terus sorry tadi AC-nya panas banget tiba-tiba nggak tahu kenapa. Ternyata David matiin untuk bagian fan-nya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini atau di situ. Ini kan di sini untuk bagian fan-nya persis. Jadi ngelepasnya cuma itu doang, ada satu baut kayak gini. Nah, tadi gue mikir kayaknya jauh lebih nyaman kalau kita misalnya menggunakan baut yang seperti kayak gini yang ada nongol. Jadi kalian bisa buka langsung dengan apa ya, jari kalian atau jempol kalian biar lebih simpel dan nggak perlu obeng lagi. Jadi toolless. Cuman jadinya opsi kalian untuk mendirikannya jadinya lebih sedikit karena ini jadinya nongol. Paling gitu doang yang jadi concernnya. Tapi kalau misalnya buat kalian ngerasa nyaman, nggak perlu dibaut juga menurut gua fine-fine aja karena harus benar-benar ditarik untuk kalian bisa ngelepas casing yang bentuknya kotak kayak begini. Jadi itu doang sih yang paling yang concernnya gua. Nah jadi kalau di sini lu bisa lihat 6600 XT juga masih punya ruang yang cukup lebar. Di sini masih ada berapa? 2 jari. Nanti juga akan di close up. Dan untuk PSU-nya 500 di bronze, bukan gold, yang menurut gue masih wajar dengan harga 2,3 jutaan untuk 3,2 jutaan untuk platform seperti ini. Kalian udah dapat motherboard yang ITX. Dan paling yang gue sayangkan cuman masalah storage-nya. Jadi di bagian belakang juga kalian nanti bisa lihat, kalian nggak bisa ngeliat ada tempat untuk naruh SSD yang beda atau SSD 2,5 setidaknya. Kalau misalnya kalian pun mau, kalian ya udah opsinya adalah salah satu yang mungkin banyak orang bener-bener nggak suka untuk gue bilang, tapi adalah biarin SSD-nya gelantung di sini untuk 2,5 inci. Itu menurut gue adalah opsi yang paling masuk akal. Atau ya tadi pakai colokan seperti eksternal SSD kayak gini. Cuman ya kalau kalian pengen lebih estetik dan nggak mau ada kabel dan segala macam, ya mau nggak mau harus beli SSD NVMe atau M.2 yang lebih masuk akal walaupun harganya pasti lebih mahal dibandingkan kita misalnya menggunakan seperti ini. Nah kalau tadi si David juga tadi mau gue tutup buat langsung jelasin ke masalah performance-nya kalau kita main game dan suhu dan segala macam. David ngomongin masalah beratnya. Sebenarnya ini nggak berat ya. Lo bisa lihat kalau gue gripnya bukan gini tapi grip kayak gini itu masih mudah buat diangkat.
Jadi emang nggak terlalu berat menurut gua. Kayaknya dibandingkan laptop memang ya lebih berat ini daripada laptop. Tapi menurut gue ini sangat-sangat wajar mengingat thermal mass itu jauh lebih gede, terus PSU-nya juga full size. Itu yang menurut gue sangat-sangat fine untuk kita ngomongin Divine ini sebagai sesuatu yang misalnya untuk mobility. Jadi kalau kalian mau bawa ini kemana-mana juga masih nyaman. Walaupun kalau secara volume harusnya mungkin sama kayak Series X kali ya, Pete? Iya, kalau PS soalnya secara volume pasti harusnya lebih gede karena lebih lebar. Tapi harusnya kalau sama Series X kayaknya harusnya sama kalau dipotong ini dan ini sisanya taruh di atasnya, mungkin volume akan sama Series X. Tapi istilahnya kalian bisa kerja buat di sini. Itu paling kelebihannya. Jadi itu yang menurut gua masih oke buat kalian bawa kemana-mana kalau butuh untuk productivity. Misal kalian pergi ke mana, atau kalian misalnya nomad lah, digital nomad. Jadi menurut gua kalian bisa kerja productivity dengan ini dengan sangat-sangat kencang dan punya leeway untuk upgrade dan segala macam untuk pathway-nya kalian, dan ini bisa kalian pensiunkan dengan berbagai hal lain. Oke, jadi ini udah gue setup. Cuman ada satu yang kita harus ngetes kalau kalian mungkin cukup gila dan menggunakan ini dan monitor kalian itu ditimpa ke deskmate-nya. Nah ini yang kita tes sekarang. Jadi bukan karena emang gue pengen, tapi karena gue ngetes kondisi terburuk untuk si deskmate-nya. Jadi di sini lo bisa lihat kalau exhaust-nya itu cuman dari belakang dan itu cuma manual banget, dan harusnya ada intake di atas si deskmate ini. Jadi kan harusnya posisinya gini. Ini gue tidurin ke sini. Karena di sampingnya juga ada kakinya. Jadi itu ada dua opsi untuk posisinya dia. Jadi sekarang ini yang di atasnya gue tutup sama monitor. Jadi ini benar-benar flush dengan atasnya, dan kalian bisa lihat kalau di sini suhunya itu sampai 90 untuk GPU, dan CPU-nya itu bisa sampai 87, yang sebenarnya cukup tinggi untuk 5600 yang biasanya itu sangat-sangat mudah untuk kalian untuk kalian ademin atau kalian dinginkan. Dan 87 dan mendekati 90 itu cukup tinggi sebenarnya. Walaupun kita bisa lihat kalau draw-nya itu cuma rendah ya, sekitar 60-an watt, bahkan nggak sampai dia ke 75. Untuk GPU-nya pun juga sama, 120 sampai 130 watt maksimumnya. Nah nanti abis ini gue turunin dan kasih lihat kepada kalian. Tapi untuk performance sama sekali nggak ada penurunan. Jadi suhunya doang yang naik, tapi performance-nya nggak turun. Terutama kalau kalian bisa ngeliat di sini, yang posisi itu lagi rame banget untuk game seperti ini. Ini juga di preset high, kalian harus ingat ya. Ini di 4K juga. Ini preset, ini preset high. Terus anisotropic-nya gue naikin jadi 16. Jadi kalau di preset high semuanya ini medium, sisanya high semua. Dan gue tidak menggunakan ray tracing karena ya 6600. Jadi ini gue menggunakan FSR di quality preset. Kalian bisa masih lihat ini benar-benar playable banget untuk deskmate ya, untuk sekecil ini. Kalian masih bisa di atas 40. Dan juga untuk frame time-nya itu di sekitar 20-an. Jadi hampir nggak ada hiccups atau hitching sama sekali di game ini, di Cyberpunk. Jadi kalau kalian memang mau mendapatkan takaran gimana performanya untuk game yang paling berat dan menggunakan upscaling AI, ya seperti ini. Jadi kalian masih bisa benar-benar playable banget untuk banyak game sebenarnya. Dan gue rasa juga nggak banyak dari kalian akan main di 4K dengan ya PC seperti ini. Paling kalau kalian punya kayak gini untuk mainin di TV, yang menurut gue juga jauh lebih nyaman. Kalian bisa lihat performance-nya ya seperti tadi. Untuk di 4K itu benar-benar nyaman banget. Kalau di 1080 dan di 1440 udah benar-benar non-issue sama sekali. Mungkin yang jadi bottleneck-nya cuma di CPU-nya doang. Tapi ya sekarang kalian bisa lihat kalau posisi kayak gini aja ini masih benar-benar aman dengan keduanya GPU dan CPU di hampir mendekati 90 derajat, kecuali untuk GPU-nya memang sampai 90 derajat. Sekarang makanya gue turunin dulu buat kasih lihat kepada kalian. Oke, jadi sekarang posisinya kalian udah bisa lihat udah normal. Ya bukan normal sih, tadi juga sebenarnya menurut gue normal ya. Jadi sekarang lu bisa lihat suhunya kurang lebih masih sama, di mana CPU-nya sampai 90 dan GPU-nya juga sama. Tapi kalian bisa lihat kalau power draw-nya itu naik. Jadi clock speed untuk keduanya itu juga cukup naik yang bisa di-pull. Jadi mereka ngejaga biar di 90 derajat itu maksimalnya untuk di-push dan di-pull untuk ini game, untuk keduanya di GPU maupun di CPU. Jadi untuk ngejaga kita bisa lihat kalau mereka nge-push sampai 130 untuk 6600 XT-nya adalah sesuatu hal yang wajar karena kita pakai satu 8 pin sama power draw dari 75 watt yang dari PCIe-nya. Terus untuk CPU-nya kita bisa lihat sampai 60, yang sebenarnya usage-nya juga sangat-sangat rendah ya. Lo lihat di sini kalau CPU itu cuma 6%, walaupun ada cukup banyak sih ini hitungannya NPC-nya dan ada beberapa mobil. Sama tadi gue enggak itu di-cut. Sama tadi gue adalah gue nembak NPC lah. Gue ngejar-ngejar NPC dan gue ditembak balik. Jadi gue nggak ada hiccup sama sekali, nggak ada hitches sama sekali.
untuk mainin indie game yang di 4K menggunakan FSR. Jadi menurut gue kalau kalian misalnya mencari suatu PC yang masih bisa kalian bawa, kalian masih bisa tenteng, kalian bisa masukin tas dan bisa untuk productivity maupun kalau kalian bawa buat main game, ini menurut gue sih benar-benar fine banget. Dan misalnya kalian juga punya laptop, menurut gue kalian beli monitor yang ada KVM-nya, itu juga bisa. Dan kalau sekarang kalian ngeliat, gue nggak tahu kalian bisa ngeliat atau enggak, ini kita makainya setupnya seperti apa. Ini juga ada punyanya Ryzen Cats untuk dashmat-nya. Kalau beli nanti ada di bawah deskripsi. Paling gitu doang yang bisa gue kasih kepada kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen gue ngetes lagi dengan setup yang berbeda mungkin dengan ini, atau kita ngetes dengan GPU, gue nggak tahu ya GPU-nya, karena ini berarti cukup limited banget karena kalian harus menggunakan GPU yang dengan standar 500 watt, walaupun ini juga sebenarnya masih benar-benar aman banget, jauh banget dari kebutuhan 500 watt karena hampir nggak ada apa-apa dan nggak ada tambahan fan atau apa-apaan juga yang bikin power draw-nya itu bisa terlalu jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi mungkin yang kita bisa peres ke depannya itu adalah di GPU-nya juga. Cuman mungkin kita harus modding, ngakalin gimana biar airflow-nya lebih baik. Karena kalau kita buka ini pasti jauh banget ya. Karena memang ini tuh power draw-nya itu benar-benar rendah banget. Jadi kabarin aja untuk mau ide apa. Cuman yang masih masuk akal ya. Jangan ide yang terlalu gila juga yang buat kita kerjain. Karena kalau terlalu gila ya paling nanti ada William yang kerjain, bukan gua. Jadi sekian tesnya untuk Deskmeet yang terbaru. See you guys next time.